Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Persekutuan Tengah Pekan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang selalu mengasihi kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, supaya kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, supaya hati kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan, aku datang dan ku bersujud. Saudara-saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Persekutuan Tengah Pekan, dan saat ini sebelum kita membaca dan kembali merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami kembali diperjumpakan dalam Persekutuan Tengah Pekan. Kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang terus menegur kami, yang terus menguatkan kami, yang terus memimpin kami. Sehingga dalam melangkah dalam kehidupan ini, kami senantiasa melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, minggu lalu dalam khotbahnya Ibu Mega menjelaskan mengenai kisah Adesara, di mana ada seseorang yang dibunuh dan orang tuanya memberikan pengampunan kepada sang pembunuh. Saudara-saudara, itulah berbicara soal pengampunan, dan saat ini ketika kita berbicara soal pengampunan, hari ini kita juga akan melihat pengampunan dari sisi yang berbeda. Yang berbeda apa saudara-saudara? Nah, hari ini saya akan men-sharingkan bahwa pengampunan itu bukan melupakan masa lalu. Sekali lagi saudara-saudara, pengampunan itu bukan melupakan peristiwa pahit. Bukan melupakan peristiwa yang berat tersebut. Bukan melupakan peristiwa yang menyakiti. Namun pengampunan itu tetap masih ingat peristiwa tersebut. Nah, namun bagaimana kita mengolahnya? Nah, kita lihat saudara-saudara dalam kisah Yusuf. Yusuf ini merupakan kisah yang sangat terkenal. Dan dia diperlakukan gak baik sama saudara-saudaranya. Dia kepengen supaya Yusuf itu
mati. Yusuf itu mengalami kesengsaraan. Yusuf mengalami penderitaan. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf dibuang. Dan Yusuf dikatakan sudah meninggal. Sehingga bapaknya dalam tanda kutip stres, saudara-saudara. Nah, Yusuf diperlakukan gak baik. Yusuf diperlakukan dengan kejam. Yusuf disingkirkan begitu rupa. Dan saudara-saudara, Yusuf tidak melupakan peristiwa itu. Yusuf tidak melupakan peristiwa pahit yang ia alami. Loh, kok bisa? Kita buka bersama-sama saudara-saudara dalam Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Sekali lagi Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Ini kisahnya Yusuf sudah sukses. Yusuf sudah berhasil. Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan Firaun di Mesir. Dan para saudaranya datang dengan ketakutan. Karena takut kalau Yusuf itu balas dendam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf berkata demikian, saudara-saudara. Yusuf berkata kepada mereka, kepada para saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, setelah Yusuf melalui cerita yang panjang, yang sangat luar biasa, Yusuf bertemu dengan saudaranya. Yusuf gak lupa peristiwa pahit yang dia alami. Yusuf gak lupa peristiwa dia dijual. Yusuf gak lupa peristiwa dia diperlakukan gak baik sama saudara-saudaranya. Dan dia mengatakan, memang kamu mereka-rekakan yang buruk. Artinya apa, saudara-saudara? Sekali lagi, mengampuni itu bukan berarti melupakan, tetapi masih ingat. Namun bedanya, saudara-saudara, Yusuf memaknai peristiwa pahit itu. Yusuf memaknai peristiwa yang tidak enak. Sekali lagi saudara-saudara, Yusuf tidak melupakan masa lalu. Tapi peristiwa masa lalu yang tidak bisa dihapus itu dimaknai ulang. Diberikan pemaknaan yang baru. Pemaknaannya apa? Kita lihat. Memang kamu merekakan yang buruk, tetapi Allah merekakan yang baik. Artinya apa? Seburuk-buruknya situasi yang dialami oleh Yusuf, Yusuf merasakan penyertaan Allah. Yusuf merasakan campur tangan Allah yang luar biasa. Dan dia percaya Allah merekakan yang baik. Allah merekakan yang luar biasa. Allah merekakan sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan Yusuf. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, mengampuni itu bukan berarti melupakan, tapi tetap ingat peristiwa itu, namun dimaknai ulang. Dan pemaknaan itu fungsinya apa, saudara-saudara? Pemaknaan itu mempengaruhi apa yang akan dilakukan Yusuf. Saudara-saudara, kalau Yusuf salah memaknai, hasilnya juga beda. Jadi sekali lagi ya, Yusuf diperlakukan gak baik, dimaknai yang negatif, dimaknai yang jauh dari firman Allah. Aku diperlakukan gak baik, awas ya, suatu saat aku akan balas dendam. Nah, maknanya jadi negatif, maknanya jadi buruk. Hasilnya bagaimana? Ketika Yusuf jadi orang kepercayaan Firaun, dia bisa saja balas dendam. Kamu dulu ya yang jual saya ya. Kamu dulu yang memperlakukan saya gak baik ya. Kamu dulu yang mau bunuh saya ya. Sekarang saya balas dendam. Bunuh sekarang saudara-saudaraku. Nah, itu kalau pemaknaannya keliru. Pemaknaannya jauh dari firman Tuhan. Itu kalau pemaknaannya pemaknaan yang negatif. Namun saudara-saudara, pemaknaan ini justru dipakai Yusuf untuk melihat bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa. Hasilnya bagaimana saudara-saudara? Hasilnya juga berbeda. Hasilnya ayat 21 saudara-saudara. Dikatakan ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, pemaknaan yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru. Pemaknaan yang tepat akan menghasilkan tindakan yang tepat dalam mengampuni seseorang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, ada orang diperlakukan gak baik, pemaknaannya negatif, hasilnya adalah balas dendam. Ada orang diperlakukan dengan jahat, pemaknaannya keliru, hasilnya apa? Akan kubalas semua tindakan jahatmu. Namun hari ini saudara-saudara, Anda dan saya diingatkan. Ayo, ketika kita diperlakukan gak baik, diperlakukan dengan tidak seharusnya, diperlakukan dengan jahat, tugas kita apa? Memaknai ulang. Ingat, firman Tuhan mengajarkan ampuni. Firman Tuhan mengajarkan jangan ubah identitas kita ketika diperlakukan orang lain. Identitas kita tetap Kristen. Identitas kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Identitas kita adalah Tuhan Yesus yang mengampuni. Maka identitas kita adalah harus mengampuni. Sehingga pemaknaan ini membuat kita melangkahkan kaki kita untuk menjalani jalan pengampunan. Saya tahu Tuhan ini sakit. Saya tahu Tuhan ini gak enak. Saya tahu Tuhan ini perih sekali. Tetapi saya mau memaknai ulang peristiwa yang ada. Sehingga hasilnya apa? Pengampunan. Saudara saya yang terkasih sama Tuhan Yesus. Hidup kadang-kadang kita hadapi dengan orang-orang yang gak suka sama kita. Meskipun kita berbuat baik. Namun demikian, jangan pernah gadaikan identitas kekristenan kita. Jangan pernah ubah siapa Anda dan saya. Dan ketika kita diperlakukan gak baik, maknai ulang dan tunjukkan bahwa Anda dan saya adalah orang Kristen yang pengampun. Minta hikmat Roh Kudus, tunduk berdoa, minta hikmat Roh Kudus. Saya tahu Tuhan ini sulit, saya tahu Tuhan ini gak gampang. Tapi di dalam nama Yesus, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus, aku mau mengampuni. Oleh sebab itu saudara saya yang terkasih, saat ini marilah kita berdoa. Saya ajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Untuk menutup renungan tengah pekan ini. Kita berdoa saudara-saudara. Mungkin saat ini ya Tuhan, kami mengikuti renungan online ini dengan hati yang mengganjal. Dengan hati di mana kami sulit untuk mengampuni orang-orang tertentu yang saat ini kami sulit untuk ampuni. Mungkin saat ini ya Tuhan, kami datang dengan hati di mana kami sangat ingin membalas dendam. Sangat ingin membalas kelakuan. Mungkin saudara kami, keluarga kami, teman kami. Atau membalas seseorang yang sangat menyakiti hati kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau menunjukkan identitas kami sebagai orang Kristen. Saat ini Tuhan kami butuh Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami perlu Roh Kudus. Agar kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang Kristen yang harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa. Saudara-saudara bisa sebutkan nama orang-orang yang menyakiti Anda, yang sampai detik ini sulit untuk Anda ampuni. Sebut namanya. Atau sebut namanya dalam hati saudara-saudara. Sebut namanya saudara-saudara. Ya,
Mungkin itu pahit. Ya, peristiwanya menyakitkan. Ya, mungkin saat ini peristiwa itu membuat kita menangis. Namun saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini saya mau mengampuni. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya mau melepaskan pengampunan. Karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengampuni dia. Dan memilih untuk terus berbuat baik. Meskipun belum tentu kami diperlakukan dengan baik.